Kami mengucapkan selamat bergabung di live streaming Gereja Blessing in the Spirit. Dalam waktu 5 menit ke depan, kita akan melakukan kebaktian bersama. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sambil menunggu kebaktian yang akan segera dimulai, kami akan memperkenalkan profil dari Gereja BES. Gereja BES pertama kali didirikan di tahun 2006 dan didirikan di Singapura. Visi dari Gereja BES adalah Bait Allah Engkropos berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada gembala senior, di mana banyak umat Tuhan membangun bangunan gereja dengan nampak luar yang mewah dan megah, tetapi bagian dalamnya kropos. Yang artinya umat Tuhan membangun bangunan fisik gereja dan melakukan kewajiban agamawi secara baik, tetapi mental dan karakter tidak disertai dengan karakter Kristus. Terlebih hatinya dilingkupi kekhawatiran, dendam, benci, keserakahan, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman dengan melalui kebaktian, membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. 5 pilar utama dari Gereja BES yaitu yang pertama, Back to Jesus Teaching, yang kedua, Mega Project Karakter Kristus, ketiga, Misi, 4, Muritan, dan 5, Diakonia. Apa itu Mega Project Karakter Kristus? Mega Project Karakter Kristus adalah salah satu pilar dan program Gereja BES. Melalui program ini, gereja ingin membentuk karakter, mental, dan etika jemaat sesuai dengan ajaran Yesus. Hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang gereja yang tersebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, hingga Amerika. Program dari Gereja BES diantaranya yang pertama adalah misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau di Indonesia, memberikan bantuan, motivasi, dan mengubah cara pandang tentang hidup, menumbuhkan tingkat keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang keselamatan dan kebenaran. Yang kedua adalah Ladies Devotion. Ladies yang berasal dari kata lady, yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion yang berasal dari kata devotee, yang berarti setia sampai mati. Jadi, Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Yang ketiga, YES, Young People Evangelism Special Services adalah bagian regenerasi dari Gereja BES. Visi Tuhan bahwa akan ada ratusan anak muda yang menyerahkan diri untuk Tuhan, mau melayani, dan menjadi hamba Tuhan. Yang keempat, Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri yang dinamakan STT Adi Wacana. Terdapat beberapa program studi seperti Sarjana S1 Teologi dan Sarjana S1 Pendidikan Agama Kristen. Untuk info lebih lanjut, saya langsung mengunjungi website di sttaw.ac.id. Sekarang saatnya kita akan memulai kebaktian live streaming pada hari ini. Selamat berbakti kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, shalom. 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 Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sejemput dengan kasih Kristus kita boleh bangkit berdiri. Dan kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami datang untuk kami menyembah Engkau. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Roh-Mu bekerja pada saat ini Tuhan, mengalir memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah kami dipenuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah urapan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Yang datang mencari wajah-Mu, yang datang mencari hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom bagi setiap jemaat yang menyaksikan secara online dimanapun berada. Mari nikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Dalam setiap keadaanmu saat ini, engkau angkat hatimu di hadapan Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Untuk serukan Yesus yang kami perlu. Hanya pada Yesus kami mau berseru Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku
dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, amin Tuhan. Sebab Kau gunung batuku, dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, amin Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan.
hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Padamu Tuhan, padamu Tuhan kami mau berseru, kami mau panggil Kau Tuhan. Yesus Tuhan, hanya bagi Yesus, hanya bagi Tuhan, ya Raja kami. Sebab hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Sebab hati kami melimpah dengan damai-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami akan memuliakan, bersorak bagi Engkau Raja yang berkuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Yang percaya Allah kita penuh dengan kuasa, coba lambaikan tangan pada saat ini. Amin. Haleluya. Amin. Sebab kami anak-anak pilihan-Mu Tuhan. Kami diberikan kuasa daripada Tuhan. Diberi kuasa dari
masih semangat memuji Tuhan? Amin. Yang semangat katakanlah haleluya. Hey. Tepuk tangan di atas kepala kamu. Allah yang dahsyat Tuhan. Angkatlah tinggi pancingan dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dibatakan, kutukan Allah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskan. Semua
kita akan duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada terobosan. Di dalam firman Tuhan ada perubahan. Di dalam firman Tuhan ada pemulihan. Untuk itu kami percaya akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Jesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Karena Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Karena Kau berfirman Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkan. Kami percaya gak ada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi. Jumat pagi berdiri bersama-sama. Kita katakan dari iman percaya. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah melewati tahun-tahun yang kemarin penuh dengan pandemi. Saat ini saudara, kita harus mulai masuk di dalam janji Allah atau di dalam sukacita surgawi. Mari kita tunduk kepala kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami telah melewati sepanjang tahun 2020. Dan kami Tuhan telah memasuki tahun-tahun yang baru ini. Walaupun persoalan masalah masih tetap ada. Namun kami telah melewati dan kami Tuhan sudah keluar sebagai pemenang. Biar pada tahun ini kami juga keluar sebagai pemenang dan seterusnya sebagai pemenang. Karena kami ini adalah lebih dari pemenang. Engkau memberkati kami, semua yang patah, semangatnya mereka yang putus asa diberi kekuatan. Semangat yang baru, mereka yang kehilangan modal dan keuangan. Mereka tahu iman mereka dan Tuhan mereka adalah sandaran dan harapan mereka. Supaya mereka bangkit kembali. Terima kasih Tuhan, mereka yang sakit punya masalah persoalan tantangan. Diberi kekuatan, diberi kesembuhan pemulihan. Dalam nama Yesus, biar mereka punya pengharapan. Dalam nama Yesus, biar mereka bangkit dan bangun kembali. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita masuk di dalam seri yang keempat, yaitu kronologis dari perjalanan Yesus tentang mujizat dan kesembuhan. Kalau kita melihat yang pertama adalah mujizat anggur, yang kedua adalah kesembuhan daripada anak seorang perwira, yang ketiga kita lihat daripada mertua daripada Simon Petrus disembuhkan dan banyak orang yang juga disembuhkan. Yang keempat ini kita melihat secara kronologis adalah orang lepra disembuhkan. Kita lihat dulu dalam kitab Markus pasal 1 ayat 40, yaitu poin yang pertama, permintaan tolong. Kita lihat dulu ayat yang ke-40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sampai berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Sekali lagi saya bacakan. Seorang yang sakit kusta, pada zaman dulu kusta adalah dosa, kutuk. Datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Permintaan tolong yang diberikan atau kepada dari orang lepra ini kepada Yesus Kristus. Orang lepra zaman dahulu adalah satu dosa, satu kutukan yang tidak bisa disembuhkan. Di zaman sekarang mungkin sudah berbeda. Namun saat itu saudara yang dikasihi Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Berarti saudara lihat, ini kita melihat, kalau ada orang kusta tidak boleh ada di kota-kota. Dia ada di satu tempat-tempat tertentu yang memang diizinkan untuk orang kusta di sana. Dan orang kusta kalau sembuh, baru dia pergi ke imam, ke kota untuk menampakkan diri. Apakah dia sudah sembuh? Kalau sembuh dikasih surat. Tetapi kalau enggak, dia harus kembali lagi. Tetapi kalau orang kusta belum sembuh, datang kepada imam, pasti dia akan dihukum, saudara. Nah ini kalau kita melihat bagaimana Yesus berjalan dan kemudian kita melihat ada seorang lepra datang dan menyembah dia, berlutut dan memohon pertolongan. Berarti Yesus tidak jauh dari tempat di mana orang-orang lepra itu ada. Dari sini kita melihat kenapa seperti itu. Sama seperti kalau saudara melihat kenapa Yesus dari surga mulia turun di dunia tempat dosa. Supaya kita boleh datang kepada dia dan kita memohon pertolongan. Bukan sekedar memohon pertolongan, namun memohon pertolongan dengan iman. Artinya iman itu kita percaya Yesus adalah Tuhan. Dan kita timbul iman itu karena firman Allah kita baca terus. Sehingga kalau kita baca, kita seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Seperti, bukan berarti kita ditanam di tepi aliran. Kondisi kita tidak bagus, kondisi kita tidak baik, mungkin kering di tanah yang jauh dari air. Tapi seperti saudara. Artinya nasib kita akan dirubah dimanapun dan kapanpun, di situasi apapun juga. Kalau kita mau berseru kepada Tuhan, kalau kita mau membaca firman dan merenungkan, bahkan mempunyai iman itu. Orang lepra ini datang kepada Yesus dan berkata, kalau engkau mau, engkau akan mentahirkan aku. Luar biasa sekali. Dia yakin kalau Tuhan mau pasti semuanya beres.
Padahal zaman dahulu lepra tidak bisa disembuhkan. Kalau sekarang saudara melihat kanker masih bisa bertahan, masih bisa disembuhkan, masih ada kemungkinan. Tapi kalau dulu lepra tidak dianggap dosa. Tetapi saudara, dia berkata, kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Luar biasa saudara. Kalau Tuhan mau, kita yakin Tuhan bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita. Kita harus punya iman seperti itu. Tuhan, kalau engkau mau, pasti aku mampu. Tuhan, kalau engkau mau, pasti aku jadi. Tuhan, kalau engkau mau, pasti aku menang. Tuhan, kalau engkau mau, pasti aku sembuh. Tuhan, kalau engkau mau, aku pasti pulih. Tuhan, kalau engkau mau, pasti aku menjadi hamba-Mu. Haleluya, luar biasa. Oleh karena itu saudara, kita lihat dulu Matius 11 ayat 28 dan 29. Kenapa orang yang berkata kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku? Karena memang Tuhan memberikan satu ajakan. Apa ajakannya? Kita baca dulu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Jadi satu undangan, satu ajakan. Yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi memang Tuhan mengundang kepada kita semua yang berbeban berat, semua letih lesu, dan saudara bukan hanya diberikan kelegaan, diberikan pemulihan, diberikan kekuatan, diberikan kesembuhan, diberikan pengharapan, diberikan semangat, dan diberikan begitu luar biasa berkat-berkat rohani. Tetapi kalau kita melihat juga saudara, Tuhan berkata, belajarlah kepadaku. Belajar kepadaku apa? Lemah lembut, rendah hati. Dan memang saudara, kalau orang lepra ini minta tolong kepada Tuhan, kalau engkau mau, kalau saudara membaca ayat ini apa? Marilah kepadaku. Berarti Tuhan mau atau tidak mau? Pasti mau. Asal kita punya iman. Asal kita mulai merendahkan diri bawah kaki Tuhan. Atau asal hati kita lembut. Bukan keras. Kita mau rendah hati di bawah Dia. Kita mau belajar dari Tuhan. Kita mau pikul kuk. Artinya saudara, kita pikul beban. Yaitu menjadi percaya. Bayar harga kepada Tuhan. Haleluya saudara. Pasti jawabannya adalah mau. Karena Tuhan juga berkata, marilah kepadaku. Tepat saudara. Karena kalau kita lihat poin yang kedua, Yesus mau menolong. Markus pasal 1 ayat 41 dan 42. Apa yang Yesus katakan saudara? Ketika dia mengundang orang. Kemudian ada seorang lepra datang minta tolong. Pasti Tuhan mau. Orang tidak minta tolong pun Tuhan mengundangnya. Apalagi orang itu mau minta tolong. Kita lihat dulu ayatnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Luar biasa. Aku mau, jadilah tahir. Seketika itu dia berubah. Kalau kisah ini kita melihat pernah terjadi di zaman Elisa. Yaitu bagaimana Naaman dengan pakaian jenderalnya. Yang diberikan sebagai hadiah dari orang-orang dunia, raja-raja. Namun badannya kusta karena raja-raja tidak bisa memperbaiki yang di dalam. Orang dunia saudara, orang-orang hanya bisa memberikan secara fisik. Pangkat, tanda kehormatan, pakaian. Tapi tidak pernah bisa memberikan yang ada di dalam. Oleh sebab itu dia pakaian jenderal, namun tubuhnya kusta. Sehingga dia datang jauh-jauh sampai ke tempat di mana Elisa ada. Dan dia harus merendahkan diri di sungai Yordan 7 kali. Baru dia menjadi sembuh. Orang dunia raja pun bisa memberikan pangkat, takhta, kedudukan dan sebagainya. Namun tidak bisa memberikan umur panjang. Tidak bisa memberikan pemulihan hati. Tuhan bisa. Oleh karena itu saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 5.
Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kepada siapa? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Dan semaranya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita mengingininya. Itulah Yesus. Dia lahir di kandang, bukan anak raja. Tidak ada mahkota, tidak ada kedudukan. Siapa yang mau menghargainya? Tidak ada sesuatu yang lebih. Namun kita lihat kenapa Yesus sampai mau lahir seperti itu. Sampai datang ke dunia sebagai manusia yang seperti itu. Kita lihat dulu. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan. Itulah Yesus. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi, perhatikan baik-baik. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, penyakit. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, dosa kita. Yaitu kutuk. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Saudara lihat ayatnya tadi, 4 kembali ke ayat 4. Penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Oleh sebab itu Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena dia ini yang memikul dan yang menanggung penyakit dan kesengsaraan kita. Sehingga dia menawarkan, mengundang kepada saudara dan saya hari ini. Karena memang dia mengundang. Karena dia itu yang harus memikul. Jadi Yesus datang ke dunia ini memikul dosa kita, menanggung semuanya, saudara. Oleh sebab itu hari ini, undangan itu ada. Yesus turun ke dunia dan dia mengundang langsung. Marilah kepadaku, dan dia menyembuhkan dan memulihkan. Bukan hanya itu, dia juga berkata kepada penjahat di sampingnya, hari ini juga engkau ke Firdaus bersama dengan aku. Jadi kesembuhan mujizat itu bukan nomor 1. Tetapi tujuan Yesus, saudara, ada kesengsaraan ditanggung, memang penyakit ditanggung, namun lebih daripada itu dosa dan kutuk yang dipikulnya. Sehingga kita bukan yang disembuhkan suatu hari juga bisa mati. Dipulihkan juga suatu hari bisa mati. Namun setelah mati kemana? Yesus memberikan contoh dan memberikan satu teladan, memberikan satu kepastian melalui kisah. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Luar biasa, saudara. Kita boleh disembuhkan. Suatu hari mungkin kita tidak sembuh. Jangan pernah kecewa. Karena kalau kita tidak sembuh, kita ada di surga. Kita menjadi tahir kembali. Mungkin waktu kita sudah selesai. Daripada kita disembuhkan, kemudian kita berbuat jahat kembali. Jadi saudara berkata, Tuhan sembuhkan aku. Kalau aku setelah sembuh lebih jahat lagi, percuma aku sembuh. Karena tujuanku bukan hanya sembuh, tetapi surga yang mulia. Kalau aku sembuh menjadi baik, hidupku menjadi lebih baik, berguna, aku lebih baik sembuh. Tetapi kalau hidupku lebih jahat lagi, maka lebih baik tidak sembuh. Saudara, ada seorang kisah, ini ilustrasi aja. Seorang penjahat, pemabuk, penjudi, pembunuh. Kemudian suatu hari dia sakit. Kemudian dia berdoa, Tuhan, kalau boleh aku sembuh, aku mau jadi orang baik. Aku mau menebus, mau ngasih istri anakku dan sebagainya. Akhirnya dia menjadi sembuh. Setelah sembuh, dia bermimpi. Dia melihat surga, itu ada pemain band, ada yang artis-artis top, ada orang bagus, ada yang namanya bar, ada diskotik, ada bioskop, ada semuanya. Bagus sekali. Dia lihat semua orang menari-nari, semua orang berdansa, sukacita, mabuk, minum, berjudi dan sebagainya. Kok enak. Ketika dia bangun, dia berkata, aku mimpi ini. Berarti surga enak. Kalau gitu aku jahat lagi. Dia lebih jahat, dia lebih mabuk, dia berjudi lagi. Dia membunuh orang. Kemudian waktu dia mati, saudara, dia ditonton, dia berkata, pasti aku di tempat itu. Di mana pembunuh, di mana penjahat, pemabuk, penjudi.
Di situ akan pesta pora, judi, wah luar biasa. Waktu dia sampai di neraka, dia lihat, kok api semua? Orang-orang menjerit. Dia berkata, lu kenapa? Yang lalu aku melihat melalui mimpi, neraka begitu indah, begitu kelihatannya ada diskotik, semua orang sukacita. Sekarang kok api, orang menjerit. Saudara, maka iblis berkata, itu waktu bulan promosi saja. Jadi waktu bulan promosi lah saudara, kita ditawarkan iblis untuk kita hidup foya-foya. Namun melalui firman ini, ingat, bukan hanya kita mau sembuh, kita pasti juga mau sembuh. Tapi kalau kita sembuh dan kita menjadi jahat lagi, tidak ada arti kesembuhan itu. Saudara, lebih baik menurut saya memang sembuh dan kita berbuat baik, menjadi baik itu jauh lebih untung. Nah kita lihat terus ayat yang kelima. Yang kelima dari Yesaya 53. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Manusia jatuh dalam dosa, berontak. Yesus yang menebusnya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia menanggung dosa kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-birunya kita menjadi sembuh. Luar biasa ayat ini. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 5. Khususnya ayat 5 saudara lihat. Saya ulangi lagi. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kalau ayat 4 dikatakan dia menanggung memikul penyakit dan kesengsaraan kita. Ayat 5 dikatakan dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh pilu-pilu sini bahwa ganjaran keselamatan supaya kita selamat ditimpakan kepada Yesus. Dia sebagai korban. Sebagaimana kalau zaman dulu orang sakit, orang berdosa, dia membawa korban datang kepada bait Allah dan korban itu dipersembahkan, maka dia diampuni. Tetapi itu satu bayangan. Namun ketika Yesus turun ke dunia, dialah korban itu sesungguhnya. Ketika Abraham hendak mengorbankan anaknya, tapi anak itu tidak sampai mati dikorbankan walaupun hendak dibunuhnya. Karena kemudian Abraham mendengar suara di surga dan mendapatkan pujian dari Tuhan. Ketika dia melihat ada seekor domba jantan, tanduknya tersangkut belukar. Itu kemudian diambil sama dia. Karena dikatakan Tuhan menyediakan. Akhirnya itu yang dipersembahkan. Itulah korban Yesus. Domba jantan. Ingat saudara. Dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus. Inilah anak domba Allah yang mengangkut segala dosa manusia. Dan yang dimahkotai duri, tersangkut belukar. Haleluya. Kita lihat poin yang ketiga. Mentaati hukum dan peraturan. Markus pasal 1 ayat 43 dan 44. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, orang beriman harus mengikuti dan taat kepada hukum firman Allah. Juga kita harus mengikuti peraturan-peraturan baik yang dikeluarkan gereja maupun pemerintah. Selama itu saudara mendidik kita menjadi baik. Dan tidak ada pemerintah mendidik kita jahat. Contoh sebagai protokol kesehatan ini. Banyak orang gak percaya, meremehkannya. Akhirnya dia menanggung juga. Namun kita di gereja, kita harus tetap waspada. Kita harus pakai masker, kita cuci tangan. Saudara, kita juga menjaga jarak. Dan itu memang harus kita lakukan. Sampai semuanya selesai, maka maka pemerintah memberikan peraturan baru. Gereja juga sama, ada peraturan. Ada begitu banyak peraturan. Kalau kita tidak bisa mentaati peraturan, bagaimana kita bisa mentaati firman Tuhan yang lebih berat dari peraturan itu? Kita lihat contoh daripada Yesus yang kerjakan. Markus pasal 1 ayat 43 dan 44. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, yaitu orang lepra setelah disembuhkan, disuruh pergi dengan peringatan yang keras. Peringatan yang keras, ingatlah. Ingat, peringatan keras. Janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa.
sebagai bukti bagi mereka. Sini kita melihat saudara, Yesus sangat menghargai yaitu hukum Musa maupun peraturan. Karena dia melewati dan dia menghargai, maka dia menggenapi semuanya. Menggenapi dalam arti dia menjadi korban untuk menebus semua hukum Taurat itu. Namun dia menghormati sebelum dia mati. Sebelum dia menggenapi, dia menghormatinya. Karena dia menghormati, maka dia mati menggenapi semuanya. Kalau dia tidak menghormati, saudara, bagaimana dia mau menggenapi? Oleh karena itu juga saudara belajar untuk menghormati peraturan, menghormati firman Allah. Waktu firman diberikan, jangan tidur, jangan WA, saudara. Jangan sampai saudara tidak mau memperhatikan. Kita cuma paling lama 40 menit, paling lama 45 menit. Bisa-bisa cuma 30 menit. Kita harus bertahan dengan firman. 1 minggu Tuhan kasih kepada kita. Mungkin 3 kali ibadah setengah jaman semuanya. Masa kita tidak mampu? Kalau kita makan 1 hari 3 kali. Kalau nggak dikasih makan kita lapar. Masa kita 1 minggu dengar firman 1 kali pun kita tidur. Sudah 1 kali tidur. Tapi nggak merasa lapar. Berarti mati rohani. Orang yang nggak bisa lapar makanan berarti dia sudah mati. Orang yang nggak lapar rohani berarti dia mati rohani. Mudah saja untuk mengatakan demikian. Oleh karena itu Yesus berkata dengan peringatan keras. Ingat, peringatan keras. Jangan memberitahu kepada yang lain. Jangan. Perlihatkan dirimu kepada imam. Tunjukkan kalau kamu sudah sembuh. Sembuh. Terus di bagian surat, benar sembuh. Boleh masuk kota. Tapi apa yang diperbuat orang ini saudara? Yesus mengajar untuk mentaati hukum dan peraturan. Tetapi kita lihat orang ini mau sembuh, setelah sembuh tidak taat. Kita lihat keempat, kesembuhan dan ketaatan adalah bagian sama. Taat supaya sembuh, setelah sembuh harus taat juga. Jangan saudara mau taat supaya sembuh, setelah sembuh gak taat. Itu main politik gitu saudara. Taat supaya sembuh, setelah sembuh taat. Taat supaya sembuh, setelah sembuh taat. Taat supaya diberkati, setelah diberkati tetap taat. Taat supaya dipakai Tuhan tetap taat. Luar biasa. Haleluya. Markus pasal 1 ayat 45. Ayat yang terakhir. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ini yang menghalangi Yesus tidak bisa masuk ke kota. Karena gara-gara orang ini saudara, yang dikasih peringatan keras, pergi ke kota jangan ngomong-ngomong, tunjukkan dirimu. Kalau sudah tunjukkan, maka Yesus bisa sampai ke kota. Karena orang ini tidak ke kota, dia berkata, wah aku sudah sembuh, disembuhkan Yesus. Dia saksinya betul-betul, wah luar biasa, ekstrem. Di mana-mana ngomong Yesus saksi sembuh-sembuh. Tapi tidak ada ketaatan. Dan membuat Yesus tidak bisa masuk ke tempat-tempat tertentu. Karena kita menjadi ekstrem, kita disembuhkan, aku sembuh, aku diberkati. Di mana-mana ngomong Yesus bukan salah. Namun tidak ada ketaatan. Kadang-kadang menghalangi, membuat orang menjadi muak, saudara. Karena kita ngomong kita diberkati, kita sembuhkan. Tapi hidup kita tidak taat oleh firman Tuhan. Oleh karena itu poin yang keempat, kesembuhan dan ketaatan itu harus digabungkan. Taat supaya sembuh, setelah sembuh tetap taat. Taat supaya diberkati, setelah diberkati tetap taat. Taat supaya dipulihkan, waktu setelah dipulihkan tetap taat. Taat supaya dipakai Tuhan, setelah pakai Tuhan tetap taat. Apapun juga, taat mendapatkan sesuatu, tetap taat. Taat sampai mati di kayu salib, Yesus yang kerjakan. Artinya ketaatan itu tidak bicara sekarang taat, tetapi ketaatan itu bukan sekarang aku taat, tapi ketaatan itu adalah benih dalam hidup kita, menjadi karakter dalam hidup kita, ya, menjadi habit dalam hidup kita, menjadi satu komitmen dalam hidup kita. Sehingga saudara di dalam pelajaran kita ada ajaran back to Jesus teaching,
ada ajaran karakter Yesus, salah satunya ketaatan. Itu kita ambil di pada hari Sabtu, kita belajar taat. Kita belajar juga saudara, mulai juga hari Sabtu itu kasih. Kita juga hari Sabtu kita belajar berkorban. Artinya taat itu karena mengasihi. Orang taat itu pasti berkorban. Bukan menjadi korban orang lain. Orang taat itu bukan karena benci. Orang taat itu karena kasih kepada Tuhan. Itu yang benar. Setelah kita taat, tunjukkan apa? Bayar harga. Bukan cari harga. Banyak orang taat mencari harga. Aku taat supaya sembuh. Setelah sembuh gak mau taat. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Jadilah sembuh hari ini. Jadilah pulih. Jadilah diberkati. Tetapi setelah itu tetap taat. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kepada kami hikmat, marifat. Engkau Tuhan yang menanggung segala penyakit kami, yang memikul segala kesengsaraan kami. Engkau dihina Tuhan, Engkau seperti yang ditulai. Pada kejahatan kita lah yang Kau tanggung. Pemberontakan kita yang membuat Engkau tertikam. Bahkan ganjaran keselamatan, supaya kami selamat, Engkau yang mengerjakannya di kayu salib. Supaya setiap kami hari ini yang sakit disembuhkan. Setelah disembuhkan, biar ketaatan itu selalu ada. Karena kami bukan hanya bicara sembuh, tetapi Tuhan kami bicara firdaus surga yang kekal. Mungkin ada juga di antara kami yang tidak sembuh, tetapi Tuhan kami percaya bahwa Engkau menyediakan tempat yang indah. Mungkin karena waktunya sudah selesai. Kau memberkati setiap kami, memberikan damai sejahtera kepada kami yang sakit, yang sengsara, yang menderita, yang rugi, yang mungkin tertekan, yang tertindas demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Mereka yang melayani, mereka yang berjemaat. Supaya apa yang mereka kerjakan berkenan kepada Tuhan. Dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan, kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu untuk menerima berkat, kesembuhan, mujizat. Itu mudah. Namun menjaga hati kita supaya taat senantiasa itu sukar. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Haleluya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kami bawa hati kami hidup
hidup kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik untuk selama-lamanya. Dan kami nyatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Untuk selama-lamanya kasih-Mu ada bagi kami Tuhan. Mari dimanapun saudara berada, sama-sama kita mau nyatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih